Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibatul Lubaba dengan NIM 2025 mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 Program Studi Agribisnis Tanaman di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini 11 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMKS Al Hasan dengan materi agripreneur dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman kelas 10 fase E. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum masuk pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya kabar Ibu Guru ya. Oke, selanjutnya Bu Guru absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fahmi. Ahmad Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Oh, karena teman kita ada yang sakit, alangkah baiknya kita berdoa, mendoakan semoga teman kita siapa? Fahmi segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya absen ya. Sebagai afirmasi positif, nanti silahkan kalian tunjuk tangan kalau hadir dengan menyebutkan si paling positif sebagai afirmasi positif kalian ya. Si paling positif misalkan kalau Bu Muci nih, Bu Muci hadir, si paling semangat gitu ya. Paham ya? Oke. Dari Adi Surya Saputra. Hadir Bu. Iya. Paling happy. Si paling happy, happy everyday. Ahmad Jailani Chandra. Ya. Si paling semangat. Ahmad Muslim Mashudi. Si paling semangat. Semangat semua ya kayaknya ya. Diah Puji Afkarina. Paling cantik. Cantik emang ya? Iya bener cantik. Oke. Bu Guru mau tanya perasaan kalian gimana hari ini? Coba lihat di gambar ya. Ada range 2, range 3, 4, 5 sampai 6. Nah, Bu Muci mau tahu perasaan kalian hari ini. Jadi nanti kalau Bu Muci tanya langsung angkat
jarinya bersama-sama. Bu Muci hitung 1, 2, 3 gitu ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? 1, 2, 3. Oh, banyak 5-nya. 5 apa sih? Happy. Berarti perasaannya banyak yang happy. Tapi ada 1 nih Yogi, 3. 3 itu apa sih? Sedih. Kenapa sedih hari ini Yogi? Tidak dapat uang saku, Bu. Nggak dapat uang saku. Iya, Bu. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Iya, Bu. Kalau nanti lagi nggak dapat uang saku, bisa bawa bekal gitu ya untuk selanjutnya ya. Masih ingat minggu lalu, pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang proses di bidang agribisnis tanaman. Oke. Dan sesuai dengan kemarin yang kita bicarakan bahwa bab hari ini kita akan membahas tentang atau belajar tentang profil agribisnis dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke. Nah, kira-kira kenapa bab ini perlu dipelajari? Jadi sebagai bekal kalian misalkan nanti kalau sudah lulus, ingin membuka usaha atau juga mungkin bekerja. Nah, bab ini penting sekali untuk dipelajari. Apalagi sesuai dengan jurusan kalian ya, agribisnis pertanian. Mungkin nih nanti kalau sudah lulus, saya tidak mau kerja ke orang lain, saya mau buka usaha sendiri misalkan gitu ya. Nah, materi ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Muci akan ngasih kalian soal-soal sebagai asesmen awal seberapa jauh kalian mengetahui tentang bab profil agripreneur ini ya. Silahkan dikerjakan. Bu Muci kasih waktu 2 menit atau 3 menit cukup? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Oke, yang selesai silakan kumpulkan di meja saya. Ya, taruh sini. Oke. Bu Muci mau tahu nih, ada yang tahu enggak apa bedanya agripreneur dan petani? Ada yang tahu enggak? Mungkin ada yang tahu. Oke, Adi. Agripreneur adalah pengusaha di bidang pertanian. Sedangkan petani adalah seorang yang memproduksi tanaman. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Adi. Jadi agripreneur itu adalah apa? Seorang pengusaha tapi khusus di bidang agribisnis pertanian. Jadi bisa berupa apa? Berbisnis dalam usaha apa? Bisa berjualan pestisida, berjualan pupuk, tengkulak juga bisa dikatakan seorang agripreneur. Kalau petani hanya seorang pembudidaya atau memproduksi tanaman. Jadi sudah paham bedanya agripreneur dan petani? Paham ya? Oke. Dan yang kedua, ada yang tahu enggak? Apa bedanya agripreneur dan seorang pengusaha? Ada yang tahu enggak? Oh iya, yang belakang. Oke, Nana. Agripreneur adalah pengusaha di bidang agribisnis pertanian dan pengusaha adalah orang yang menjalankan usaha di segala bidang. Betul sekali. Kalau tadi sudah dibahas agripreneur apa, sudah paham. Yang sekarang bedanya dengan pengusaha. Di dalam pengusaha ada agripreneur enggak kira-kira? Ada, karena pengusaha secara global itu berarti disebut seorang pengusaha. Tapi seorang agripreneur juga seorang pengusaha tapi khusus di bidang agribisnis tanaman. Oke. Ternyata sudah banyak yang belajar terlebih dahulu kayaknya ya di rumah ya. Jadi
sedikit banyak sudah paham tentang agripreneur ini. Kenapa kita harus mempelajari ini? Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Yang kedua, menganalisis peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Nah, ini yang tadi dibahas ya. Seorang agripreneur adalah seorang yang memiliki usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke. Lalu agribisnis itu apa? Agribisnis adalah semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana. Mulai dari penjual alat pertanian sampai penjualan benih, bibit, sampai panen pasca panen, itu juga termasuk agribisnis. Jadi karakternya ini ada beberapa karakter, ada 10 ya. Yang pertama jujur. Kalau kalian jadi seorang pengusaha, yang pertama harus jujur. Misalkan kalian menjual produk sawi. Sawinya biar harganya mahal, dijualnya di label sawi organik. Mahal kan akhirnya. Ternyata kalian membudidayanya tidak organik, masih pakai pestisida, masih pakai pupuk kimia. Berarti itu sudah tidak apa? Tidak jujur ya. Lalu yang kedua, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Misalkan kalau sudah waktunya mupuk, besok aja mau mupuk gitu ya. Jadi nanti di perkembangan tanamannya tidak akan maksimal. Nah, ini yang harus disiplin. Waktunya mupuk, waktunya pestisida, itu harus disiplin. Lalu yang ketiga harus tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap misalkan nanti kalau punya karyawan gitu ya, tidak lari dari tanggung jawab. Gitu ya, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, nah ada di subbab kedua yaitu peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Kira-kira nih, cuma gambar saja nih ya, gambar kayak dompet saya nih, dompetnya kosong. Dompet kosong dan sampah rumah tangga. Kira-kira ada hubungan enggak dompet kosong dan sampah rumah tangga? Ada hubungan enggak? Ya, Alfi. Mengolah sampah menjadi cuan. Mengolah sampah menjadi cuan. Oh, keren Alfi. Oke. Jadi bisa ya sampah ini jadi cuan ya. Bisa. Itu kalau idenya itu ada, peluang itu selalu akan muncul. Semacam sampah yang tidak berguna di mata orang itu dibuang gitu aja, bisa jadi cuan. Jadi apa yang dimaksud dengan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman? Apa itu peluang ya? Jadi peluang itu ide atau gagasan. Jadi peluang usaha di bidang agribisnis tanaman adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan bisnis. Kayak tadi sampah mah kata orang buang aja, buang gitu dah. Mungkin buang di sungai atau buang di mana. Tapi kata yang sudah punya ide atau gagasan bisa jadi cuan, diolah menjadi cuan. Nah, peluang usaha ini ya di bidang agribisnis tanaman ada beberapa. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, yang bagian sarana produksi. Apa yang bisa dijual dari sarana produksi? Benih, alat, traktor misalkan gitu ya. Terus pestisida. Nah, kalau untuk budidayanya berarti bisa produksi tanaman pangan dan horti. Misalkan produksi padi, berarti ini untuk menjadi seorang petaninya. Tapi untuk seorang petaninya bisa juga menjual, gitu ya, menjual hasil produksinya. Oke. Ini nanti ada referensi video tentang profil agribisnis, profil agripreneur yang pertama, yang kedua video tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Nanti
Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Nanti ada soal-soal di situ. Silakan disimak dan soalnya dari video-video tersebut. Jadi silakan disimak video ini. Dulu bisa sampai 6 sampai 8 juta per hari. Nominal per bulan sekitar 150 ke atas lah. Sekarang cuma 60, 70, paling mentok 90. Turunkan gengsimu, pakailah malu di saat muda ini. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-maluin. Ngapain malu? Kamu nggak merugikan orang lain kan? Malah yang malu itu yang jajan, menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Untuk selanjutnya video tentang peluang usaha di agribisnis tanaman. Yang menjadi masalah adalah sampah. Limbah yang awalnya menjadi masalah akhirnya menjadi berkah, baik untuk lingkungan kita yang tidak berbau dan juga meningkatkan hasil produksi warga kelurahan. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru bagikan LKPD-nya. Bentuk kelompok ini kira-kira per kelompok bisa 5 murid, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bentuk kelompok dulu. Setelah itu Bu Guru bagikan LKPD-nya. Oke, nanti ini diisi nama anggotanya siapa, terus diisi soal-soalnya dari video yang tadi itu. Kalau sudah selesai, nanti akan presentasi per kelompok ya. Kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2. Handphonenya dikeluarkan, itu nanti ada linknya. Nah, ini referensi untuk menjawab, ada link di situ. Silakan dikerjakan. 7 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, dicari di linknya di HP-nya. Oke, linknya yang disematkan, yang di sini. Coba, ini linknya. Nah, udah sampai. Oke. Boleh lihat di videonya yang tadi, kan sudah ada linknya. Kalau belum jelas di linknya itu, nah itu.
berusaha. Sudah selesai ya? Silahkan kembali tempat duduknya dikembalikan lagi. Saatnya presentasi ya. Ada yang mau maju duluan kelompoknya? Oke, cewek-cewek dulu. Oke, kelompok 3 dulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana langkah-langkah supaya usaha kita di bidang agribisnis pertanian dikenal masyarakat luas? 1. Branding, yaitu membuat nama usaha yang mudah diingat. 2. Gunakan medsos sebagai tempat pemasaran produk. 3. Bangun jaringan. 4. Lakukan promosi kreatif. 5. Terus berinovasi. Sudah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari diskusi kami ada yang menanyakan, Apakah kalau jadi seorang pengusaha wajib punya modal berupa uang? Bagaimana kalau kita tidak punya uang tapi ingin menjadi seorang entrepreneur? Iya. ya tidak perlu harus punya modal uang besar untuk menjadi pengusaha, termasuk pengusaha di bidang pertanian. Uang memang salah satu bentuk modal, tapi bukan satu-satunya. Ada banyak jenis modal lain yang sama fungsinya. Bahkan bisa menjadi tiket masuk pertama sebelum ada modal uang. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sudah selesai presentasi semua. Dari yang saya lihat presentasi kalian sudah bagus, keren. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke. Berikutnya adalah post test. Silahkan keluarkan bukunya ya. Bu Guru bagi post testnya. Oke, bukunya dikeluarkan. Silakan ditulis, dijawab di buku ya. Oke, soalnya ini Bu Guru mau tahu nih hasil dari kita belajar tadi, materi yang sudah saya kasih, terus yang nonton video tadi referensinya silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 2 menit cukup ya, kan cuma sedikit itu soalnya. Oke, 2 menit. Oke, sudah selesai. Silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan di depan meja saya ini. Sini. Oke. Sudah belajar, sudah
berpikir, sudah diskusi kelompok, kayaknya agak pusing ya. Kita permainan dulu ya, ice breaking dulu ya. Oke. Silahkan membuat huruf O ya, lingkaran. Boleh di belakang atau di sini saja? Di sini saja dah, mengelilingi meja ini. Yang cewek mengelilingi meja ini. Enggak, di situ aja. Di sini saja. Lihat di layar, ada beberapa kendaraan ya. Boleh saya lanjutkan? Oke, ada beberapa kendaraan. Ada sepeda roda 2, ada beca roda 3, ada mobil roda 4. Kalau Bu Muci bilang sepeda berarti roda 2. Cari temennya berdua, berpasangan, peluk ya. Kalau Ibu Muci bilang mobil berarti 4 teman berpelukan. Oke? Siap ya? Siap ya? Oke. Tunggu. Silakan berkeliling jalan. Tangannya begini. Oke, terus. Sepeda. Siapa yang tidak nemu? Mana ada sepeda 3? Cari rodanya berapa? Rodanya oke cukup. Ini Nana di sini Nana. Ayo. Oke. Selanjutnya ya. Yo, jalan lagi. Mobil. Tidak usah berebut. Siapa yang tidak dapat? Yogi Muslim ke depan. Yang lain silakan duduk. 3. Oke. Ada punishment yang tidak mendapatkan teman. Apa punishmentnya? Oke, ikutin Bu Guru. Kalian tulis dengan tangan angka 1. Coba. 1. Bagaimana 1? 1, 2, 3. Sekarang tulis pakai kepala dan badan. 1. Tulis. 2. 3. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Oke, silakan duduk kembali. Kali ini refleksi diri. Jadi dalam pembelajaran hari ini apa hal yang menyenangkan dan apa kendalanya ya. Silakan ditulis di sticky note ini. Nanti silakan ditempel di buku masing-masing. Oke? Jadi kendalanya apa, hal yang menyenangkan apa. Jangan bilang hal menyenangkan cuman ice breaking ya. Jadi kendalanya apa gitu ya. Silakan ditulis. Bu Guru kasih waktu 1 menit. Silakan ditempel di buku masing-masing. Lihat video juga hal yang menyenangkan ya. Oke, sudah selesai. Silakan ditempel. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini? Iya, Muslim. Oke. Karakteristik yang kuat dan kreatif. Oh, betul sekali. Tepuk tangan untuk Muslim. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari pembelajaran hari ini seorang agripreneur harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, berorientasi jangka panjang serta mampu membaca peluang pasar dan usaha. Yang kedua adalah peluang usaha di bidang agribisnis tanaman meliputi sektor hulu, on farm, off farm dan pemasaran. Oke. Jadi terima kasih anak-anak untuk hari ini sudah belajar. Saya rasa sudah semangat semua. Dari post-testnya juga sudah lumayan bagus, presentasinya bagus. Cuman tadi ada yang masih malu-malu untuk presentasi. Suaranya kecil kali, padahal orangnya gede. Ya, jadi lain kali presentasi suaranya agak nyaring gitu ya. Oke, paham? Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya adalah apa? Bab teknis dasar proses produksi tanaman. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan ditutup dengan doa untuk ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.